Kehebatan maritim di Sulawesi sendiri tidak asing lagi di telinga jika mendengar nama kapal Sandek. Kapal legendaris dari Sulawesi ini menjadi simbol tersendiri betapa hebatnya kekuatan maritim masyarakat Sulawesi pada zaman dahulu. Di bagian wilayah barat Sulawesi, tepatnya dari suku Mandar Pesisir, mencatat bahwa ada sejarah kemaritiman yang luar biasa di sini. Salah satu yang menjadi ciri kehebatan pelaut di wilayah Sulawesi Barat ialah perahu Sandek yang dikenal dengan kecepatan mengarungi lautan, dan satu-satunya perahu tanpa mesin yang super cepat. Perahu Sandek merupakan perahu tanpa mesin yang mampu melaju hingga kecepatan 20-30 knot atau sekitar 50 km per jam dengan mengandalkan kekuatan angin. Keberadaan perahu tradisional Sandek sendiri baru terlihat dan terkenal pada awal tahun 1930-an atas usaha seorang peneliti asal Jerman, Horst Halibner. Ia melirik keindahan dari perahu Sandek sebagai wujud budaya yang perlu dilestarikan. Penelitian Lipner mencatat bahwa tidak ada perahu tradisional yang sekuat dan secepat Sandek, dan dianggap sebagai perahu tradisional tercepat yang pernah ada di Austronesia. Perahu Sandek adalah sebuah ikon kehebatan maritim masyarakat suku Mandar Pesisir. Kehebatan para pelaut ulung Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan perahu bercadik ini. Tercatat dalam sejarah bahwa perahu Sandek telah terbukti sanggup berlayar hingga ke Singapura, Malaysia, Jepang dan Madagaskar, Australia dan Amerika. Kehebatan perahu Sandek juga tidak lepas dari keyakinan suku Mandar Pesisir melalui ritual-ritual dalam pembuatan perahu ini. Berbagai prosesi ritual yang dijalani pada saat pengambilan kayu berperan penting untuk dilakukan. Dalam pembuatan Sandek semua orang yang ikut dalam pengambilan kayu diharuskan mengikuti prosesi dengan mengambil daun yang berguguran di bawah pohon kayu yang akan ditebang. Dedaunan tersebut digosokkan ke badan sebagai pertanda bahwa bagaimana perkenalan awal dengan pohon yang akan ditebang. Setelah itu menggali tanah sedalam telunjuk sebagai simbol penyatuan rasa tubuh dengan tanah. Saat akan diturunkan ke laut selain membaca doa yang diyakini, para nelayan menyiapkan beberapa makanan sebagai bentuk sedekah, seperti sokol, makanan khas yang terbuat dari ketan, yang terbuat dari 3 jenis beras ketan yaitu merah, putih, dan hitam. Selain itu, butir telur, serta sejumlah pisang dari beberapa jenis harus disiapkan dalam prosesi ini. Ini menunjukkan bahwa perahu Sandek sebagai sarana kebutuhan hidup nelayan tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang berbau mistik. Tidak heran, sebab pengaruh mistisme dalam agama suku begitu kuat. Bagi pesandek, untuk memulai pekerjaan pembuatan Sandek juga dikenal penentuan hari baik dan sial. Hari yang selalu dihindari adalah hari Selasa, sebab ada keyakinan sebagai hari yang salah atau buruk, mirip dalam bahasa Mandar yaitu alo salah-salah, identik dengan kesialan. Pelaksanaan ritual perahu tradisional Sandek dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam pembuatan perahu tradisional itu sendiri. Yaitu, ritual pada awal pembuatan perahu, ritual dalam proses pembuatan perahu, dan ritual setelah pembuatan atau peluncuran perahu ke laut. Pada awal pembuatan perahu, ritual yang dilakukan ialah ritual membaca-baca atau upacara syukuran sekaligus meminta keselamatan selama dalam proses pembuatan hingga perahu selesai. Tahap terakhir ialah pada tahap peluncuran perahu terdapat 3 ritual yang dilakukan yaitu, ritual Maposik, ritual Kuliwa, ritual Maporondong Lopi. Ritual Maposik ialah upacara yang syarat dengan paham mistik yang dimaksudkan untuk memberi jiwa atau roh-roh baik ke dalam perahu Sandek. Namun yang terpenting adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Sandek yaitu tentang keyakinan, keteguhan, kecepatan, ketangguhan, keberanian, ketangkasan, kepemimpinan, dan kerjasama yang melahirkan harmoni dan keindahan. Itulah cerita kemaritiman dari Sulawesi.